Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk mendengarkan sedikit ceramah ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang kita nantikan syafaat beliau di yaumul qiyamah nanti. Hari ini kita akan membahas tentang rumus hidup bahagia, jangan sakiti diri. Rumus hidup bahagia, jangan sakiti hatimu. Rumus hidup bahagia terdengar sangat sederhana, yaitu dengan tidak menyakiti hati kita sendiri. Ketika kita menyakiti hati sendiri, maka kita akan merasa tidak bahagia, tidak tenang, dan merasa tidak puas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis riwayat Tirmizi yang berbunyi, walladzina yasbiruna 'alal ghadabi walladzina ya'funa 'anin nasi wallahu yuhibbul muhsinina, yang artinya, dan barang siapa yang menahan amarahnya maka ia telah menahan api neraka. Sedangkan terjemahan dari yang lebih lengkap dari hadis ini adalah, barang siapa yang menahan amarahnya, maka Allah akan menahan azabnya darinya pada hari kiamat, dan barang siapa yang memaafkan, maka Allah akan memaafkannya. Rumus hidup bahagia adalah, yang pertama, janganlah marah. Marah bisa membuat kita menyakiti hati kita sendiri dan hati orang lain. Perasaan marah malah akan merugikan diri sendiri. Hal ini jelas karena marah merupakan salah satu sifat yang disukai oleh setan. Selain itu, ketika kita dalam kondisi marah, badan akan merasakan efek negatif dari perasaan tersebut. Oleh karena itu, kita dituntut untuk selalu bersabar dalam menghadapi berbagai hal yang ada di dunia ini. Yang kedua, jangan menggubris omongan orang lain. Kita sebagai manusia jangan terlalu peduli dengan omongan orang lain yang dapat menyakiti hati kita sendiri. Omongan orang lain bisa menyebabkan perasaan kita terasa panas, terutama ketika mendengar perkataan yang menjelekkan diri kita. Allah tidak akan membiarkan hambanya tersakiti begitu dalam, sehingga kita sebagai manusia tidak perlu khawatir atau tidak perlu risau memikirkan perkataan orang lain yang belum pasti kebenarannya. Kemudian yang ketiga, jangan pernah membandingkan suatu hal. Jangan bandingkan diri kita dengan orang lain, karena hal itu bisa membuat kita merasa tidak puas. Sebagai contoh, ketika ada tetangga yang mendadak jadi miliarder atau menjadi orang kaya, kita pastinya ada rasa iri ketika melihatnya. Oleh karena itu, bila kita masih membandingkan apa yang sudah ditakdirkan menjadi milik kita dengan milik orang lain, pastinya kita yang malah seakan-akan kurang mensyukuri nikmat tersebut. Karena pada dasarnya, konsep rezeki ini sudah tertakar dan tidak akan tertukar. Kemudian yang keempat, jangan pernah berharap. Jangan berharap terlalu banyak, karena itu dapat membuat kita merasa kecewa. Terutama berharap pada nikmat yang orang lain rasakan
dan membandingkannya dengan kehidupan kita. Ketika manusia sudah mempunyai harapan, terutama harapan yang lebih, secara otomatis dia akan mewujudkan harapan itu. Akan tetapi, kita perlu tahu bahwa tidak semua harapan harus terrealisasikan, karena pada dasarnya harapan ini ada sebagai wujud dari keinginan manusia dalam bentuk yang paling diminati. Kemudian poin yang kelima, jangan lupa bersyukur. Kita sebagai manusia harus selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Apa yang kita dapatkan hari ini adalah rezeki yang patut untuk disyukuri, dan ketika kita bersyukur, Allah akan menambahkan keberkahan berkali-kali lipat di dalamnya. Karena pada hakikatnya, bersyukur adalah simbol atau wujud rasa terima kasih manusia kepada Tuhannya atas segala karunia yang telah diberikan. Sebagai contoh, ketika ada pengemudi ojek offline atau ojek pangkalan yang sepi orderan di hari ini, maka rezeki yang didapatkan pastilah sedikit. Akan tetapi, ketika ada rasa syukur dan rasa ikhlas menerima, maka si tukang ojek ini akan mendapatkan keberkahan dari pekerjaan tersebut. Oleh karena itu, saya tidak akan berhenti untuk mengingatkan, sudahkah kita bersyukur hari ini? Dengan mengikuti rumus hidup bahagia ini, insya Allah kita bisa mencapai kebahagiaan dalam hidup ini. Kita dapat merasa tenang, merasa puas, dan merasa bahagia. Akhirnya, kita harus selalu berusaha untuk tidak menyakiti hati kita sendiri dan orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam ceramah singkat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.